Selamat datang kembali ya teman-teman di channel YouTube saya. Di video sebelumnya saya sudah berikan informasi gimana cara register dan KYC di Bitunix. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, saya cantumkan link videonya di deskripsi biar teman-teman tahu langkah awal KYC di Bitunix. Nah, di video kali ini saya akan jelasin gimana caranya deposit di Bitunix. Oke, langsung aja ya kita gas. Nah, ini saya sudah ada di tampilannya Bitunix. Di sini teman-teman bisa langsung klik aset di bawah sini. Oke, lalu teman-teman bisa klik deposit. Nah, di sini ada berbagai macam cara deposit di Bitunix. Saya sih rekomendasiinnya itu di deposit kripto. Jadi antar blockchain ya, di on-chain transfernya, jadi keamanannya itu lebih terjamin sih. Tapi juga teman-teman bisa juga pakai di empat cara di bawahnya itu ada depo fiat, ada kartu kredit, perdagangan P2P, sama pihak ketiga. Ini teman-teman bisa cari tahu aja karena saya biasanya pakai itu deposit kripto atau perdagangan P2P. Nah, ini saya bahas sedikit yang P2P kali ya. Ini saya klik yang P2P. Nah, yang P2P ini sebenarnya itu semacam exchanger ya kayak gitu. Nah, ini mereka tuh menyediakan USDT. Jadi kita beli bisa via Bank Indonesia, bisa BCA, Mandiri, BNI. Nah, ini bisa teman-teman cari di sini ada semua metode pembayaran. Teman-teman klik. Nah, ini ada berbagai macam bank yang teman-teman bisa cari gitu. Nah, saya misalkan saya mau bank BCA aja karena saya cuma pakai BCA ya. Mana BCA atau OVO gitu. Misalkan pakai OVO di sini ya. Pakai OVO, saya klik yang OVO, saya konfirmasi. Nah, ini teman-teman, ini exchanger yang menyediakan pembayaran via OVO. Nah, teman-teman juga harus perhatiin nih, di batas pesanan ini, mereka tuh ada minimal dan maksimalnya. Nah, minimal pembeliannya tuh kalau yang di pertama ini di toko kripto underscore P2P. Dia ini batas pembeliannya itu minimal 100.000 dan maksimal 5.500.000. Nah, kalau misalkan teman-teman mau deposit 6 juta sampai 10 juta atau lebih, teman-teman nggak bisa pakai yang toko kripto. Jadi teman-teman bisa cari lagi nih, perhatiin batas pesanan ada di maksimal ada di berapa, kayak gitu. Nah, ini kayak Excel underscore exchanger, ini yang paling maksimalnya 54.500.000. Nah, kayak gini. Nah, tapi juga saya sih nggak merekomendasikan kalau misalkan teman-teman ingin deposit dengan jumlah yang besar gitu karena tahun kemarin kalau nggak salah ya. Jadi di Indonesia tuh OJK itu atau apa ya pihak terkait tuh banyak memblokir rekening-rekening yang berhubungan dengan judol kayak gitu-gitu. Jadi banyak juga rekening dari misalkan exchange luar gitu terus mereka deposit atau withdraw dari dengan P2P ini terus kedetek sama sistemnya di Indonesia ini sebagai judol gitu. Nah, jadi banyak yang keblokir tuh rekening-rekening para trader yang punya dana tuh besar ya ketika withdraw. Nah, jadi saya tuh lebih merekomendasikan teman-teman tuh pakai deposit kripto, setor aset kripto melalui blockchain gitu ya. Nah, ini saya contohkan gimana caranya. Pertama teman-teman klik di sini. Oke. Lalu teman-teman saat cari USDT. Oke, lalu teman-teman klik. Nah, di sini ada berbagai jaringan yang bisa teman-teman pakai untuk mengirim
dana teman-teman nih ke Bitunix, atau ketika sebaliknya nanti misalkan kita pakai Indodax ya untuk depositnya. Jadi nanti saya akan transfer duit IDR ke Indodax, lalu saya berikan USDT. Nah, USDT-nya itu akan saya kirimkan via blockchain itu ke Bitunix kayak gitu. Kelihatannya ribet tapi sebenarnya gampang banget sih dan lebih aman kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa cari jaringannya kayak gitu. Ini ada Tron ini misalkan TRC20, deposit minimum 0,1 USDT atau 1.600 ya. Nah, ini tapi saya juga lupa nih di mereka kenakan fee berapa nih. Misalkan Ethereum mereka kenakan fee berapa untuk deposit atau withdraw kayak gitu-gitu, saya lupa. Nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri ya. Oke, misal kita buka dulu Indodax kayak gini. Kita cari Indodax. Oke, ini saya udah buka Indodax. Sebentar, Oke, ini saya udah buka Indodax. Lalu teman-teman ke kalau misalkan teman-teman belum belum deposit, belum ada uang di Indodax, teman-teman bisa deposit. Nah, ini juga sama aja, teman-teman tinggal klik deposit di sini. Terus teman-teman bisa pakai ada virtual account, ada bank transfer. Nah, kalau yang mau gampang itu di bank transfer ini, tapi setiap pengiriman itu dikenakan biaya. Nah, teman-teman bisa baca di bawah ini ya. Oke. Lalu teman-teman juga bisa bank transfer kayak di sini, ini bebas fee. Teman-teman kirim berapapun ini nggak akan kena fee. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini maksimumnya 200 M ya ini. 200 juta apa 200 M ya. Oke. Lanjut ya. Ini karena saya udah punya dana di Indodax, jadi saya akan langsung aja tukarkan IDR saya ke USDT kayak gitu. Nah, ini oke, ini saya akan trade dulu ke teman-teman ke bagian trade ini. Lalu teman-teman cari USDT. Oke. Oke, nah ini teman-teman sini ada buy, ada sell. Karena teman-teman ingin membeli USDT, jadi teman-teman pilihnya beli gitu loh, beli buy. Tapi kalau teman-teman punya USDT nih, pengen di convert ke IDR, teman-teman pencetnya sell kayak gitu ya. Jadi misalkan saya mau beli USDT di harga 16.850 kayak gitu, teman-teman tinggal klik aja nih. Ini berubah lagi, saya coba di sini. Selalu teman-teman punya berapa, jadi saya akan 100% misal. Oke, akan 100% saya kirim segini aja deh. Karena ini contoh, saya akan kirim segini. Lalu saya akan buy USDT-nya di harga saat ini ya, karena supaya agak lama nih. Oke, saya buy ya. Oke, ini limit ordernya sudah ada, tapi ini harganya masih ini, coba saya cancel. Saya akan beli di 18.850 ini aja ya. Jadi 200. Oke, saya akan beli di sini. Oke, oke, karena saya langsung beli di order book nih yang sell 16.850, jadi order saya tuh udah ada gitu. Saya tadi sudah order, terus nanti akan muncul ya. Nah, ini akan muncul USDT di sini gitu kan. Oke, nah ini teman-teman tinggal klik USDT-nya di sini. Klik USDT. Lalu teman-teman withdraw. Gini. Nah, ini teman-teman pilih yang address ya, kayak gini. Oke, kita lihat, kita samakan di Indodax ini ada 4 jaringan. Ada BP20, TRC20, Polygon, sama IRC20. Nah, ini kita samakan sama Bitonix.
Oke, di sini ada 4 ya, 4 versi BP20 gitu. Jadi oke, kita coba pakai jaringannya, hmm, sebentar, Ethereum kali ya. Oh, oke, kita pakai BNB aja, pakai BP20. Oke, lalu kita klik ini BP20 juga. Oke, nah ini teman-teman tinggal copy aja nih, copy si alamat deposit ini ke Indodax kayak gini ya. Dan yang teman-teman ingetin aja 4 angka atau 4 huruf di belakang alamat deposit ini. Ini karena sudah saya copy, tinggal saya paste ke sini. Nih teman-teman pilih address, terus teman-teman di sini tinggal paste aja. Oke, saya pastikan ini BC 1111. Lalu di sini juga BC 1111. Oke, sama ya. Oke, koin ini BP20, ini BP20 juga. Lalu koin withdraw amount, oke maksimal. Yang tadi sudah saya setorkan. Oke. Oke, di jaringan BP20 ini minimal pengirimannya itu 5 USDT. Jadi setiap jaringan itu beda-beda nih minimalnya. Kalau di ERC20 tuh kalau nggak salah saya kirim kemarin itu 10 USDT minimal. Kayak gitu ya. Nah, ini tinggal teman-teman continue aja. Oke, ini teman-teman isi. Teman-teman isi aja ini kayak gini. Oke, next. Udah semuanya, masukkan passwordnya. Jadi teman-teman yang belum punya akun Indodax harus register dan KYC dulu biar teman-teman tuh dapat email sama notifikasi dari WhatsApp gitu. Nah, ini akan saya masukkan emailnya dulu ya. Oke, kalau udah dapat ininya terus dikirim ke WhatsApp. Tinggal tunggu WhatsApp dari Indodax. Oke, 1228. 1228. Oke, kalau udah semua tinggal kita klik verify. Oke, jadi ini sudah ya. Sudah kita kirim USDT-nya ke Bitonics. Nah, ini masih pending sambil tunggu video ini akan saya percepat ya sampai berhasil. Nanti akan ada notifikasi dari Indodax kalau pengirimannya berhasil. Oke, teman-teman, ini udah berhasil ya depositnya. Kita sudah kirim USDT kita ke akun Bitunix kita. Dan tadi tuh lamanya kirim itu sekitar mungkin 10 menit ya. Dan apa kecepatan pengiriman ini sebenarnya bukan dari exchange ya, tapi dari jaringan yang teman-teman pakai gitu. Karena masing-masing jaringan itu punya tingkat kecepatan pengiriman itu berbeda-beda. Nah, tadi teman-teman cari tahu aja yang mana yang paling cepat jaringannya untuk kirim USDT gitu. Kalau di tadi saya pakai BP20 tuh sekitar 10 menit sampai 15 menit lah tadi. Dananya baru terkirim begitu ya. Ini ada tanda US berhasil gitu ya. Sekarang kita cek ke akun Bitonix kita. Oke, nah ini sudah masuk ya depositnya. Deposit on chain. 19 menit yang lalu. Nah, ini sudah masuk dananya dan masuknya di mana dia ada di spot gitu. Oke, untuk seri deposit ini sampai di sini dulu. Nanti setelah ini mungkin akan saya buatkan gimana caranya trading ya di spot atau futures kayak gitu ya.
Oke, thank you teman-teman.